Hah? Nggak usah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat son. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu belum ada masjid ini, ayah di belakang tuh Kiai Madari, Kiai Saiful di Musola Ijo. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih, makasih Ustadz, anak saya diunyang-unyang sama Ustadz. Jadi tadi kalian tuh diunyang-unyang, ya diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Ya Allah, saya bilang udah jadi wakil dubes di mana? Di Eropa Timur. Percaya nggak percayalah. Ya mungkin si ibu itu juga, ya nggak mungkin juga dia bohong kan? Buat apa dia bohong gitu? Dan memang usia dakwah ayah kelihatannya memang setua umurnya ayah. Jadi usia dakwah ayah kalian ini dengan izin Allah kacak sedikit dari usia saya sendiri, karena dari umur 4 tahun saya sudah dakwah. Jadi umur 4 tahun saya udah kayak burung beo, diajarin satu hadis, dinaikin meja lalu bicara hadis itu, diajarin satu ayat, dinaikin meja lalu kemudian bicara ayat itu, terus sampai kemudian ya sekarang. Di kisah yang lain, saya masuk mall, ada satu ibu-ibu hamil. Kadang-kadang saya juga nanya sih Ustadz, kadang-kadang saya nanya gitu, ini usia saya berapa sih sebenarnya gitu? Iya, usia saya sih berapa sih gitu? Kan usia saya sekarang 46 ya, 46 usia saya. Izin Allah, begitu saya masuk, ibu ini keluar bulat, hamil. Terus kemudian dia tunjukin anak-anaknya, Ustadz, ini anak saya dua, ini yang kelima. Ustadz inget nggak? Iya pasti nggak inget lah. Bini siapa juga? Masa gue inget? Dulu kelas 2 SMA, saya dibawa sama ibu saya. Terus Ustadz pakai tangan ibu saya dengan izin Allah ini cerita, ya kan nggak mungkin perempuan. Ustadz pakai tangan ibu saya, lalu saya berselawat, ibu saya berselawat, tangan saya itu diusapin ke kepalanya. Lalu Ustadz bilang, ini orang biar anaknya banyak. Jadi kemudian tangannya diturunin ke perut, dipeganglah perutnya sama ibunya, lalu saya ikut berselawat dan ibunya berselawat. Ustadz, ini hasilnya Ustadz. Dua, nih satu lagi di perut katanya. Saya bilang, kamu dari SMA kelas 2 udah ketemu saya, udah membaca sholawat, udah diusap, sampai anak mau 5. Emang umur saya berapa gitu? Terus ada lagi orang yang ganteng, tinggi, gede, penulis buku, sekarang jadi pengusaha hebat, terkenal. Suatu sore datang lagi nih seorang ibu. Orang di rumah ngasih tahu, Ustadz, di depan ada ibu-ibu nggak mau pulang sampai ketemu sama Ustadz karena nggak ada waktu. Anaknya mau balik ke Qatar. Anaknya waktu SMP datang ke Bulak Santri, bukan di sini, waktu itu belum ada.
Datang ke bulak santri, masih SMP kelas 2. Terus Ustadz unyeng-unyeng kepalanya. Alhamdulillah Ustadz dapat S2 di Malaysia dan menjadi pelajar terbaik se-Malaysia, padahal dia orang Indonesia. Ustadz, saya datang sama anak saya yang saya unyeng-unyeng, yang Ustadz unyeng-unyeng. Sekarang lagi S3 di Qatar, namanya Asad, Muhammad Asad. Ya si Asad itu. Nah si Asad di unyeng-unyengnya, ini kelas 9 kan? Kelas 9 kamu kan? Oh berarti lebih ini lagi. Enggak. Kalau kelas 2 berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, jangan meremehkan usapan yang disertai dengan sholawat. Kalau kalian merasa berat nih ngapal, coba mana tangannya? Mana tangannya? Baca sholawat. Pegang, lihatin tangannya. Pakai energi, lihat, betul-betul dilihat. Allahumma salli wa sallim, ayo. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usap dada kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usap mulut kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina. Usap pala kalian. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terus sambil ngucap sedikit, ya Allah. Ayo. Biar jangan bego nih. Biar jangan blow on nih. Biar ngapal tuh gampang gitu. Dan enggak lupa-lupa. Nah begitu. Susah kentut. Usap apaan? Ada yang susah kentut? Oh, ayah punya testimoni. Boleh dibilang bercanda, terserah. Boleh dibilang main-main, terserah. Boleh dibilang ini ngeledekin sholawat, terserah. Boleh dibilang ini ngecilin sholawat, terserah. Tapi kalau bagi ayah, justru ini mengagungkan sholawat. Sholawat sampai segitunya, bikin orang gak bisa kentut, jadi brebet. Iya, kalau orang zaman dulu malah dimandi. Jadi saya bilang nih sama orang nih, jadi nyegat Ustadz. Dengan izin Allah nih cerita, nyegat Ustadz, saya nggak bisa kentut. Ada kali 5 hari gelisah dia. Orang kalau nggak bisa buang air, nggak bisa buang angin tuh gelisah. Dia nggak buang air besar, nggak buang angin. Terus saya bilang, mana tangan kamu? Ini Pak Ustadz. Enggak, liatin tangannya. Dilihatin, ayo salawatin. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiup. Saya bilang, tiup. Kenapa? Karena kita nggak bisa tiup pantat. Gimana caranya? Jadi yang kita tiup apanya? Tangannya. Lalu kemudian tangan yang sudah disalawatin dan ditiup sama mulut yang bersalawat, ya. Kemudian nufhuhu. Terus saya bilang apa sama dia? Sekarang pegang pantat kamu. Asik. Dipegang pantatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelahnya lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya atau tidak, disaksikan di depan orang di An-Nida TPI waktu itu. Tahun berapa itu? Itu bunyi masih di tempat. Brebet, 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 brebet. 2006 ya. Saya bilang sama dia, kamu baru salawat segitu, bagaimana 1000? Nggak berhenti-berhenti. Iya. Ada seorang lagi pakai, pakai kursi roda. Pakai kursi roda datang ke umi saya. Datang ke ibu saya. Boh, ini jagoan salawat. Ibu saya itu lebih jago sholawatnya daripada saya. Kalian itu ini tinggal di makam aulia itu. Sering-sering ke situ. Sering-sering ke makamnya, lalu doakan ibu saya. Sering-sering ke makamnya. Buat ibunya Ustadz Yusuf Mansur, Al-Fatihah. Doakan, Rabbi firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wabdil hudaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha waj'al qabraha radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Begitu. Ini ada cerita. Nih sama Kiai Saiful. Masih hidup orangnya.
Ini jangan dikubur, masih hidup. Waktu itu ada pohon duren, betul? Ada pohon duren, pohon duren mati. Kiai Saipul nyabut, kelihatan sama ibu. Ibu bilang begini, jangan dicabut. Mati Mi, enggak, kita solawatin, hidup dia. Lalu ibu saya mendemonstrasikan solawat untuk ngidupin pohon yang udah mati. Masih ingat tuh Saipul. Akhirnya nggak jadi itu digali. Ibu saya jongkok, duduk dan bersolawat sambil ngusap itu pohon duren. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hidup, hidup, hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hidup, hidup, gitu. Alhamdulillah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tetap mati itu pohon. Tetap mati itu pohon. Terus apa yang rugi? Nggak ada yang rugi. Ini pohon mati udah diantar sama solawat. Ini pohon mati udah diantar sama solawat. Mana ruginya? Justru kita tidak berterima kasih sama nih pohon. Sempet hidup. Terima kasih kita mana sama nih pohon? Hebat. Luar biasa. Nah tadi cerita orang datang naik kursi roda. Terus tamunya ngobrol sama saya, tapi ini orang nggak ngobrol, ini diem. Jadi yang ngobrol sama saya itu yang pengantar. Tiba-tiba ibu saya masuk, terus ibu saya ngajak ngomong nih orang. Diajak ngomong nih orang diem aja. Ibu saya marah. Diajak ngomong sama orang tua, diem aja. Yang nganter ngomong, maaf Mi, nih orang lagi nggak bisa ngomong. Ada sebulan nggak bisa ngomong. Sama ibu saya diginiin, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini cerita nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Gitu. Kemudian ditepak. Tengkuknya ditepak. Cak gitu. Alhamdulillah kaget nih orang. Begitu kaget ngomong. Iya percaya. Itu di samping masjid dulu Kibar ada namanya Ustadz Ajun. Sampai sekarang masih ada Ustadz Ajun. Datang lagi nih orang pakai kursi roda yang berbeda. Ya, mudah-mudahan ibu saya diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini mau cerita tentang kehebatan solawat. Siapa yang pengen langkahnya jauh? Ayo. Siapa yang pengen langkahnya jauh? Oke, bilang. Ya Allah, saya pengen langkahnya jauh. Sekali melangkah, tangan mana tangan gini. Sekali melangkah, sang Amerika. Sekali melangkah, sang Belanda, Jerman, Australia, Singapura. Singapura mah dekat Singapura mah. Ya, Rusia, Inggris. Kamu tahu caranya? Gimana? Ada yang tahu? Lo punya kaki, lo selawatin. Saya sampai sekarang masih begitu. Kalau di mobil saya salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang jauh lo ya. Kalau ngelangkah yang jauh. Kalau ngelangkah yang jauh. Ayo coba ngomong, ayo sambil salawat. Ayo tepuk. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kalian udah ada di pesantren. Ayo bilang, kami udah ada di pesantren. Kita udah ada di pesantren. Rugi kalau nggak punya pesantren. Bagaimana caranya bisa punya pesantren? Jangan biarkan ada sejengkal tanah pun di pesantren kecuali kalian pernah berselawat. Itu rahasianya. Saya dulu waktu jadi santri gitu, semua sudut
Sampai sekarang suka iseng, salawatin jalan. Kalau tapi kan beda dengan berselawat biasa sama benar-benar ngalirin energi, beda. OB pesuruh, dia sudah kerja di gedung megah, tapi gara-gara dia tidak berselawat dan berdoa, ya OB terus. Tapi ketika dia ngepel nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil sholawat gitu, besok jadi bos. Jadi bos. Tukang nasi goreng, di seberang ada tanah 4.000 meter. Setiap dia dagang, matanya dialirkan ke tanah itu sambil sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya sambil ngelayanin, sambil ngeliat, sambil ngelayanin, sambil ngeliat, sambil ngelayanin, sambil ngeliat, sambil bungkus, sambil ngaduk, sambil motong, sambil ngeliat. Nggak ada cerita sampai 8 bulan setahun, nggak ada. Ada pembelinya yang nanya begini, Bang, suka nggak kalau pindah ke depan? Subhanallah, ajib salawat itu. Bang, suka nggak kalau pindah ke depan? Ya suka lah Pak, itu punya saya, pindah aja. Masya Allah. Dulu ada Mas Jody, sebelum dekat sekali sama saya, beliau bilang sama saya, Ustadz, saya mau bawa mobil, tolong mobil saya jangan diselawatin. Kenapa emang? Kalau diselawatin sama ente, giring kandang. Jadi kalau mobil saya selawatin, ini mobil ngikut di belakang. Serius ini. Jadi kalau saya selawatin, ini mobil naik di dalamnya, lalu saya berselawat sambil saya pegang salah satu sudutnya, mau kursinya, mau plafonnya, mau pintunya, lalu saya ngajak ngomong nih mobil, mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ikut lu pulang dia. Mobil, ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikut lu pulang. Datang ke rumah. Jangan balik ke yang punya. Biar ikut saya. Udah, abis itu saya tinggal tunggu aja dah. Tinggal tunggu, believe or not, tuh mobil nyampe. Mas Jody masih ada, masih hidup. Nggak bohong saya, ini orangnya mungkin ngelihat. Ini lagi live nih, orangnya ngelihat. Segitunya dia ketawa-ketawa, jangan disolawatin. Nanti mobil aneh jadi milik ente. Nanti mobil aneh jadi ngikut ke rumah ente. Tapi kemudian si Ridho nikah. Ridho apa Usnul ya? Usnul nikah. Datang nih Mas Jody pakai Fortuner hitam tang gitu. Mas Jody lupa. Dia ngomongnya begini, Ustaz, aneh mau pulang, mau naik pesawat, titip mobil ya. Gue udah bilang nih mobil bakal ke rumah. Saya bilang sama Mas Jody, Mas, kalau mobil udah ke rumah, susah keluar lagi nih. Gak apa-apa, pokoknya aneh kalau ke Jakarta aneh pakai, aneh ke Jakarta aneh pakai, aneh ke Jakarta aneh pakai. Deal, dia bilang. Udah aneh bawa tuh mobil. Tapi yang terjadi apa? Setiap Mas Jody ke Jakarta, dia naik taksi. Dia naik taksi. Tidak enak membuat saya sebagai gurunya, sebagai ustadznya repot. Gak apa-apa Ustadz, saya naik taksi gitu. Pesawat kecil, saya sholawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu diantaranya, mainan pesawat kecil.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur gitu. Dan benar terjadi. Zaman dulu apa saya jadi ustadz yang sering dipanggil ceramah sana sini? Tidak. Saya pedagang seperti orang-orang, saya pekerja seperti orang-orang, tapi memang saya ngajar. Akhirnya kemudian saya mulailah jadi ustadz, dipanggil Surabaya, mulai naik pesawat, tak, Masya Allah. Siapa di antara kalian yang pengen ke Madinah University? Udah punya gambarnya belum? Udah punya belum itu fotonya Madinah University? Ambil dong, download di internet, tempel di Quran kalian semua. Setiap buka Quran pegang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya ke Madinah University gitu. Ummul Qura, Al Azhar Kairo, Tonto University, Alexandria University, Jordan University, terserah. Salah satu santri Darul Qolam Gintung, cerita nih. Salah satu santri di Darul Qolam Gintung, dulu ada Kiai Slamet di sini. Dia bertestimoni dengan izin Allah nih cerita. Apa testimoninya? Ustadz, ana ngejajal keajaiban sholawat. Gimana? Kan Ustadz cerita tuh, dompet kosong bisa ada isinya. Aneh mau jajal nih, celana aneh kosong. Jadi aneh gantung di pintu tat. Kemudian aneh sholawatin tuh sakunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ntar besok saya pakai, mudah-mudahan udah ada duit di kantong ini. Lalu si santri ini pergi dah tuh, main bola apa segala macam. Besoknya dia pakai celana tuh. Set, lihat. Bener ada duit. Wallah nih cerita. Ada duit, bisa begitu tuh sholawat. Rupanya selidik punya selidik, ada temen yang ngomong gini, gua salah pakai celana kemarin. Oh, rupanya Allah bikin orang salah celana, terus duitnya taruh di kantong, terus dia buka lagi, taruh, itu dia. Tapi kata si santri yang testimoni, ya, gua udah jajanin. Udah, gua ikhlas katanya. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Cerita terakhir. Ada testimoni orang, ada satu halaman tuh yang memang susah sekali ya, namanya orang ngapal ya. Ada orang pusing, puyeng, mabok, bosen, stres, betul nggak? Nah, satu halaman ini dia iseng, dihitung sama dia hurufnya. Berapa nih hurufnya? Anggap deh 50 gitu. 50 kali 15 berapa? 700 berapa? 750. Dia tutup tuh Quran. Dia hadiahkan sholawat per huruf. Nih edan ini. Jadi dia sholawatin nih yang susah nih satu halaman, disolawatin aja sama dia per huruf. Jadi setiap satu huruf satu sholawat. Sejak itu dia bilang, itu kayaknya halaman tuh nggak ada lagi yang susah, masuk aja. Sampai kemudian dia dapat beasiswa ke Mesir. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Insyaallah tadi Anda ya anak-anak ayah yang udah ayah usap ya, kenapa ayah berani ngusap kalian, dekat sama kalian? Barusan PCR di swab lagi, alhamdulillah negatif. Karena besok mau khutbah di Wapres, mau khutbah di depan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Insya Allah ayah mau solawatin beliau, mau saya liatin sambil solawat ya. Besok insya Allah jadi Wapres. Habis itu solawatin Pak Jokowi. Ya, kalau kalian mau jadi ustadz, mau jadi Kiai Saiful, gampang, liatin aja, kemudian kirim solawat, jadi kerjaan ayah gitu zaman dulu. Begitu zaman dulu. Nih ada ustadz ngajar, ada kiai besar ngajar,
sambil sholawat. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi ulama besar kayak beliau. Jadi ulama besar kayak beliau gitu. Alhamdulillah ayah pagi tadi juga rapid antigen karena ketemu Panglima. Terus paginya sebelumnya tadi udah PCR, sore keluar negatif alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan besok ke Istana Wapres. Nah, di Istana Wapres itu kita sholawat gitu. Ayah kejadian loh, saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall, demi mall saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar, karena yang bayar istri saya. Beres. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Nggak bos, demi Allah terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Nggak laku duit saya. Duit saya nggak laku, duit istri saya kagak laku. Kemarin nih Rolex bos, Rolex. Oh, Akbar. Rolex. Mana jam saya belum aja pak? Ya, orang miskin. Orang susah. Mana yang Madari? Jam apa itu? Hah? Alexander, oh mahalan ini. Ini cilduk ini. Berapa duit ini? Juta, 2 juta. Wih, 2 juta orang kaya. Orang kaya. Ini demi Allah nih, demi Allah ini. Pagi-pagi datang Budi Isman namanya. Coba lihat di YouTube di IG saya, itu ada Budi Isman. CEO-nya Coca-Cola. CEO-nya SGM. Dia datang pakai jam tangan merah. Gagah. Keren jamnya. Saya liatin. Tapi begini, kalau kita cuma ngeliatin, itu dosa. Harus ngeliatin yang jadi ibadah. Apa? Puji Allah dan berselawat pada Rasulnya. Ayo ikutin. Kalau cuma ngeliat barang milik orang lain, lalu kita pengen dosa, megel-megelin hati. Ayo ikutin, megel-megelin hati. Nanti ngomong, dia mah enak, punya duit, saya mau orang susah. Maka lihatlah dengan bersolawat dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya puji nih Allah nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Pak Budi, cakep banget sih handphone. Cakep banget apa? Jam gitu. Cakep banget jam tangan gitu. Terus Pak Budi Isman ketawa, iya nih, lumayan lah gitu. Terus itu. Nah kemudian saya japri Pak Budi Isman. Oke, begitu dia pulang nih saya japri. Saya kurang muda nih gitu. Oke dah, kalau gitu nanti saya mau beli jam tangan merah. Dan saya salawat, sebelum WA itu saya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Nih saksinya. Buka. Nah, kita lihat Kiai Saipul yang baca ya. Kiai Saipul yang baca. Oke. Nih, kita buka. Mana? Cari David. Oh, ini dulu, ini Budi Isman dulu, Budi Isman. Nah, cari Budi Isman. Budi spasi ada ya itu Bisman. Oke ya, ini pegang oke.
Baca. Siap-siap belanja jeans dan jam tangan merah. Ini saya kirimkan siapa? Dikirim ke Budi Isman. Jam berapa? Jam 10.46. Jam 10.46. Nih lihat apa yang terjadi. Saya siangnya itu main ke rumah teman. Begitu dia masuk pakai jam tangan merah. David Mukhlis. Nah, teman saya ini masuk pakai jam tangan merah. Hati begini, wih, langsung diantar sama Allah nih, gitu. Langsung diantar sama Allah. Tadi pagi bersolawat sambil ngeliatin jam tangan merah. Siangnya saya main ke rumah teman, ya jam berapa ini? Jam berapa? Hah? Jam 3.46. Nah, coba. Ada nggak? Suaranya ada nggak? Nih ya, nih, lihat nih. Serius ini? Iya, bertanya aja. Si Daud masalah Rolex asli bos. Rolex warnanya lagi dengan tali udah diganti merah di Singapura. Cakep pas banget. Tapi kalau dia Jam tangan warna merah. Subhanallah. Lihat tuh ajib. tadi mau pindah ke situ cuma nggak muat. Amin. Bukan, ini David Mu'alaf 2 tahun, penghasilannya 1 miliar sebulan. Jadi jam tangannya nggak main, yang 2 juta nggak main. Ustadz itu dunia, gitu kan? Ayo ngomong-ngomong, Ustadz itu dunia. Justru bayangin mudahnya dunia buat orang yang berselawat kayak begitu. Coba lihat orang-orang yang nggak pakai selawat, keringetan. Jadi bersyukur kalian setiap malam Jumat di pesantren Darul Quran bersolawat. Bahkan setiap 5 waktu bersolawat. Alhamdulillah. Ayo mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan solawat kita yang paling tinggi nanti adalah membuat kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu sorga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Allahumma ya Allah istajib du'ana innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini langsung ke asrama kan? Ya sudah, yang lain ke asrama. Yang kelas berapa? Kelas 7 sama 8 keluarnya dari tangga kanan ya ke Ustadz dulu. Saya belum usapin yang kelas 7 sama 8. Ya silakan. Bismillah. Silakan yang lain mundur. Yang lain langsung balik ke asrama masing-masing. Sebentar yang di bawah silakan takut beradu ya. Silakan turun dulu gantian. Khawatir nanti yang atas turun, yang di bawah masih pada ini. Sebentar ya nak ya. Nah, ya. Silakan.